Hello, welcome to my YouTube channel. Hai, perkenalkan nama saya Marta Crescentia Manurung, dari kelas 2 PKD 2, jurusan akuntansi, prodi perbankan dan keuangan digital. Nomor absen 23, dengan NIM 962022051. Kali ini saya membuat video penjelasan dalam mata kuliah aplikasi komputer keuangan, mengenai fungsi VLOOKUP, VLOOKUP, if, tunggal, dan if. ganda. Selamat menonton. Baik, di sini saya akan menjelaskan cara menggunakan fungsi VLOOKUP dan VLOOKUP. Sebelumnya kita akan membacakan ketentuannya. Yang pertama itu golongan. Jika masa kerjanya lebih dari 10 tahun, maka C. Jika lebih dari 5 tahun, maka B. Jika kurang dari 5 tahun, maka A. Baik, di sini kita akan menggunakan fungsi if ganda. Karena jikanya di sini lebih dari 10 pertama, yang kedua ada lebih dari 5 tahun, dan yang ketiga jika lebih dari 5 tahun. Berarti ini menggunakan fungsi if ganda karena lebih dari sekali. Kita klik dulu. Kemudian kita klik masa kerjanya. Kita ikuti dari ketentuannya, yaitu yang pertama lebih dari 10 tahun. Akan mendapatkan C. Selanjutnya kita ketik lagi if. Klik lagi masa kerja. Lebih dari 5 tahun, maka mendapatkan B. Kemudian kita ketik lagi if. Kemudian klik masa kerja. Kemudian kurang dari 5 tahun, mendapatkan A. Tutup kurung, enter. Kita tinggal mengklik 2 kali kotak yang ada di sebelah kanan. Baik, selesai untuk golongan pekerjanya. Selanjutnya itu kolom bagian. Dari ketentuan ini, kolom bagian diperoleh dari kode pegawai yang ada di sebelah kiri bawah ini. Ada CS sebagai cleaning service, KS sebagai kasir, SD sebagai staf dapur. Kita gunakan untuk tabel yang horizontal atau yang keterangannya itu menurun ke bawah. Sedangkan VLOOKUP itu yang keterangannya ke samping. Misalnya yang kode pegawai ini kita menggunakan VLOOKUP karena horizontal. Dia menurun ke bawah keterangannya. Sementara untuk tabel gaji, kita akan menggunakan VLOOKUP. Yang dimana keterangannya vertikal atau ke samping. Baik, kita akan menggunakan fungsi VLOOKUP. Kemudian left. Kemudian kita klik kode pegawainya, lalu titik koma 2, kemudian tutup kurung, lalu kita blok tabel kode pegawai, jangan lupa dikunci. Kemudian tabel kedua, tutup kurung, enter. Seperti untuk mencari golongan sebelumnya, setelah memasukkan rumus dan muncul hasilnya, tidak perlu ditulis ulang kembali rumusnya. Kita tinggal klik 2 kali kotak yang ada di ujung. Baik, sudah muncul semua. Kita cek dulu. SD sebagai staf dapur, CS sebagai cleaning service, KS sebagai kasir, dan seterusnya benar. Baik, sekarang kita akan lanjut ke gaji pokok.
Gaji pokok ini berdasarkan ketentuannya kita cari dari tabel gaji yang ada di bawah. Dari tabel gaji ini kita lihat akan menggunakan fungsi VLOOKUP, yaitu karena keterangannya vertikal atau ke samping. Baik, di sini kita akan menggunakan fungsi VLOOKUP. Baik, sekarang kita ketik VLOOKUP. Kemudian klik golongan, titik koma, blok tabel gaji, lalu kita kunci. Kenapa kita kunci? Karena lalu titik koma kolom kedua yaitu gaji pokok yang 1.200.000, 1.500.000, 2.100.000 dan 3.600.000. Kemudian kita enter, klik kotaknya 2 kali. Kita cek untuk golongan C ada 3.600.000, golongan A 1.500.000 dan golongan B 2.100.000. Benar. Selanjutnya kita akan mengerjakan bagian bonus. Berdasarkan ketentuannya, bonus tersebut kita peroleh dari tabel gaji. Baik, ini yang ada 5%, 7,50% dan 10%. Baik, di sini kita akan sama seperti mencari gaji pokok dengan menggunakan fungsi VLOOKUP. Kita klik golongan, titik koma, lalu kita blok tabel gaji, kemudian kita kunci. Titik koma 3 itu berdasarkan dari kolom ketiga yaitu bonus. Lalu tutup kurung, enter. Karena di sini kita akan menggunakan dalam rupiah, maka kita kalikan langsung dengan gaji pokoknya dengan cara rumus yang tadi kita tambahkan dengan kali, klik gaji pokok, lalu enter. Nah, maka semua bonusnya akan keluar. Cek ya, kalau misalnya yang kolom C bonusnya itu 360.000, kolom B 157.000 dan kolom A 75.000. Untuk total gajinya kita dapat menjumlahkan dari gaji pokok dengan bonus. Enter. Kemudian kita tinggal klik 2 kali dan selesai. Kesimpulannya dari golongan kita menggunakan fungsi if ganda karena kemungkinannya ada 3, yaitu berdasarkan ketentuannya jika lebih dari 10 tahun sama dengan C, dan jika lebih dari 5 tahun sama dengan B, dan jika kurang dari 5 tahun sama dengan A. Maka dari itu kita menggunakan fungsi if ganda. Selanjutnya yaitu pada kolom bagian, yang dimana berdasarkan ketentuannya, kolom bagian ini menggunakan kode pegawai yang ada di sebelah kiri, yaitu kode pegawai CS sebagai cleaning service, KS sebagai kasir, SD sebagai dapur. Nah, di sini kita menggunakan fungsi VLOOKUP. Mengapa? Karena kita melihat dari tipe atau jenis tabel yang digunakan. Jika horizontal atau menurun ke bawah, maka menggunakan VLOOKUP. Kemudian selanjutnya itu gaji pokok. Gaji pokok berdasarkan ketentuannya kita memperolehnya dari tabel gaji. Yang dimana jika kita lihat dari jenis atau tipe tabelnya yaitu vertikal atau ke samping, maka itu kita menggunakan fungsi VLOOKUP. Nah, dalam fungsinya ini mengapa kita menambahkan angka 2 di paling akhir, karena gaji pokok berada pada kolom kedua, yaitu yang pertama 1 dan ini 2.
maka kita menuliskan angka 2 di akhir. Selanjutnya itu bonus. Bonus ini berdasarkan ketentuannya kita memperolehnya dari tabel gaji. Nah, seperti mencari dari gaji pokok, tabel gaji ini kita menggunakan fungsi VLOOKUP, yaitu karena tipe tabelnya vertikal atau ke samping. Selanjutnya itu total gaji. Total gaji ini kita menggunakan dengan cara gaji pokok dijumlahkan dengan bonusnya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai fungsi tunggal dan if ganda. Sebelum mengisi kolom harga, cara pembayaran, dan gift, kita akan membaca ketentuannya. Yang pertama itu mengenai harga. Untuk NA, maka membayar 150.000. Untuk NGB, membayar 60.000. Dan untuk NGBM, membayar 70.000. Kemudian cara pembayaran, jika T sama dengan tunai, jika QR sama dengan kris. Kemudian gift, mengenai harga lebih dari 100.000, maka mendapatkan gelang. Jika harga lebih dari 60.000, maka mendapatkan jepitan. Baik, untuk mengisi kolom harga, maka kita akan mengklik fungsi if. Yang pertama, yaitu kita klik kode treatment. Jika sama dengan NA, maka membayar 150.000. Kemudian if yang kedua, kemudian kode treatment jika sama dengan NGB, maka membayar 60.000. Kemudian if yang ketiga, klik kode treatment jika sama dengan NGBM, maka membayar 70.000. Baik, sebelumnya kita periksa dulu mengenai harganya. Yang pertama NA yaitu 150.000, NGB 60.000, dan NGBM yaitu 70.000. Selanjutnya itu cara pembayaran, yang dimana berdasarkan ketentuan T sebagai tunai, QR sebagai kris. Di sini kita akan menggunakan satu saja fungsi if tunggal. Karena di sini mempunyai dua kemungkinan saja atau yang pertama yaitu jika T maka tunai, jika QR sama dengan kris. Nah, berarti jika T sama dengan tunai, berarti selain tunai yaitu kris. Kita ketik if, kemudian kita klik kode pembayaran. Jika kode pembayaran sama dengan T, maka tunai. Kemudian selain T, maka kris. Kemudian kita klik 2 kali. Kemudian kita periksa kode pembayaran T sebagai tunai, kode pembayaran QR sebagai kris. Selanjutnya itu kita akan mengisi kolom gift, di mana berdasarkan ketentuannya, gift ini untuk harga yang lebih dari 100.000 maka mendapatkan gelang. Untuk harga lebih dari 60.000 maka mendapatkan jepitan. Jika harganya sama dengan atau kurang dari 60.000 maka mendapatkan ikat rambut. Nah, di sini kita akan menggunakan fungsi if ganda karena memiliki 3 kemungkinan seperti pada saat mengisi kolom harga. Akan ketik if yang pertama, lalu klik harga. Jika lebih dari 100.000, maka mendapatkan gelang. Yang kedua, jika harga lebih dari 60.000, maka mendapatkan jepitan.
Untuk if yang ketiga, jika harga kurang atau sama dengan 60.000, maka mendapatkan ikat rambut. Kemudian enter. Kita klik 2 kali. Nah, di sini dapat kita periksa kembali. Jika harga lebih dari 100.000, maka mendapatkan gelang. Jika harga lebih dari 60, maka akan mendapatkan jepitan. Nah, di sini ada harga 70.000, yang dimana 70.000 tersebut lebih dari 60.000, maka mendapatkan jepitan. Nah, kemudian yang terakhir yaitu jika sama dengan atau kurang dari 60.000, maka mendapatkan ikat rambut. Di sini yang harganya 60.000 mendapatkan ikat rambut. Baik, itu saja penjelasan saya mengenai cara menggunakan fungsi VLOOKUP, if tunggal, dan if ganda. Wah, ternyata video penjelasan saya sudah selesai. Mohon maaf jika ada penjelasan yang sulit dipahami. Terima kasih sudah menonton.